Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Miftah Damayani dan saya sendiri, Kakan Rahman. Di sini kami akan membahas tentang aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann untuk menentukan kecepatan molekul. Yang pertama, materi pertama adalah hukum distribusi Maxwell untuk distribusi kecepatan molekul. Pada tahun 1859, Maxwell menurunkan hukum ini hanya dari premis bahwa sampel gas adalah isotropik, yaitu sifat-sifatnya sama ke segala arah. Di sini kita akan melakukan derivasi hukum ini berdasarkan hukum distribusi Boltzmann dan rumus klasik untuk energi translasi molekul gas. Apa itu kecepatan? Ini adalah laju perubahan perpindahan dengan waktu. Ia memiliki besaran dan arah, jadi merupakan vektor. Apa itu kecepatan? Ini adalah tingkat perubahan jarak dengan waktu. Ini hanya memiliki besaran dan merupakan besaran skalar. Vektor kecepatan umumnya molekul gas memiliki komponen kecepatan di 3 arah. Yang pertama Fx, Fy, dan Fz. Vektor kecepatan maksud saya Vx, Vy, dan Vz. Vektor kecepatan V partikel gas dapat diwakili oleh 3 komponen seperti pada gambar di bawah ini. Untuk besaran vektor kecepatan V atau untuk pangkat persegi V berlaku seperti pada turunan bawah ini. Perhatikan bahwa ketika mengkuadratkan besarnya suatu vektor, batang vertikal yang menunjukkan besarnya dapat dihilangkan. Ini sebenarnya mengarah ke hasil yang sama, yaitu V vektor pangkat 2 sama dengan Vx pangkat 2 plus Vy pangkat 2 plus Vz pangkat 2 sama dengan V vektor pangkat 2. Oleh karena itu, kuadrat dari suatu vektor adalah skalar. Kita dapat menyimpulkan bahwa dari sini bahwa dengan mengkuadratkan vektor. Materi kedua adalah distribusi untuk kecepatan. Distribusi Maxwell-Boltzmann lebih tertarik pada kecepatan molekul daripada kecepatan komponennya yang berbentuk Xt min m dalam kurung Vx pangkat 2 plus Vy pangkat 2 plus Vz pangkat 2 per 2 kt. Lalu didapatkan hasil persamaan 1 karena kecepatan V adalah V sama dengan Vx pangkat 2 plus Vy pangkat 2 plus Vz pangkat 2 terkurung angkat 1 per 2, maka didapatkan persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 menjadi Fv sama dengan 4pi m per 2 pi kali kt pangkat 3 per 2 V pangkat 2 xp min mf pangkat 2 per 2 kt. Didapatkan persamaan ketiga. Ini beredar probabilitas perkecepatan atau kecepatan timbal balik 1 per kecepatan. Distribusi ini merupakan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan persamaan mkt. Distribusi untuk kecepatan relatif. Kecepatan relatif didefinisikan sebagai U sama dengan V per Vp, di mana R adalah konstanta gas persamaan 13, disebut kecepatan yang paling mungkin. Vp kemungkinan dimiliki oleh setiap molekul dengan massa yang sama. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Miftah Damayani. Kepada Miftah Damayani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu distribusi untuk kecepatan. Kita mempertimbangkan ruang kecepatan di mana 3 sumbu Vx, Vy, dan Vz adalah 3 komponen kecepatan seperti tampak pada gambar. Nah, setiap titik dalam ruang ini sesuai dengan seperangkat nilai tertentu untuk komponen kecepatan. Pada saat tertentu, kecepatan setiap molekul diwakili oleh sebuah titik. Fungsi distribusi kecepatan yang didapatkan oleh persamaan ketiga tadi memberikan jumlah titik dalam elemen volume tertentu, yaitu dVx, dVy, dan dVz dalam ruang kecepatan. Selanjutnya, fraksi molekul dengan kecepatan antara V dan V tambah dV diberikan oleh volume kulit bola dengan ketebalan dV di radius V.
seperti pada tampak pada gambar. Nah, karena jarak yang sangat kecil antara dua bola, volume bola atau volume dalam ruang kecepatan dapat ditentukan dari produk luas bola dan jarak dV antara kulit bola dan menjadi sama dengan 4V dikali V kuadrat dikali dV. Fraksi molekul antara kecepatan V dan V tambah dV diberikan oleh rumus F dalam fungsi V dV bernilai 4V dikali M per 2 Pi KBT pangkat 3 per 2 V kuadrat eksponen dari min V kuadrat per 2 KBT kali dV sama dengan juga 4Pi dikali M per 2 Pi RT pangkat 3 per 2 V kuadrat eksponen min M V kuadrat per 2 RT dikali dV. Ini merupakan persamaan keempat. Nah, ini adalah distribusi kecepatan Maxwell yang terkenal. Selanjutnya di sini ada dua gambar. Gambar berikut mengilustrasikan distribusi untuk dua temperatur yang berbeda. Ketika suhu meningkat, jumlah molekul di atas kecepatan tertentu meningkat. Jumlah molekul di sekitar kecepatan 0 semakin kecil karena elemen volume 4 dikurang V2 dV menjadi 0 sebagai V mendekati 0. Dekat titik asal, kurva berbentuk parabola karena dominasi V2 istilah dalam persamaan. Tetapi pada kecepatan yang lebih tinggi, istilah eksponensial lebih penting. Perlu dicatat bahwa kurva menjadi lebih rata ketika suhu dinaikkan. Selanjutnya untuk kecepatan rata-rata V atau VAP. Menurut definisi, nilai rata-rata sebuah properti atau dalam jumlah semua nilai yang mungkin atau KI dari properti yang dibobot dengan fraksi FI, berapa kali setiap nilai muncul Q bernilai sigma FI KI. Jadi kecepatan rata-rata V sigma FI VI adalah 8 kBT per min M di pangkat setengah sama dengan 8 RT per min M pangkat setengah sama dengan 1,60 kali kBT per M pangkat setengah. Nah, sejak integral dari T hingga X pangkat 2N tambah 1 eksponen min AX kuadrat DX sama dengan N faktorial dikali 2A pangkat N tambah 1 dan dapat ditentukan nilai akhirnya yaitu 4 KB kuadrat T kuadrat per 2M kuadrat sama dengan 2 KB kuadrat T kuadrat per M kuadrat. Selanjutnya untuk kecepatan akar kuadrat rata-rata atau VRMS. Rata-rata kuadrat kecepatan V kuadrat sama dengan sigma dari FIV1 kuadrat FI kuadrat dan didapatkan hasil akhirnya yaitu 3 KB dikali T per M. Selanjutnya dari integral X angka 2N di eksponen min AX kuadrat DX akan didapatkan hasil 3/8 dikali Pi di pangkat setengah dikali 2 kBT per M di pangkat 5 per 2. Selanjutnya, jadi kecepatan akar kuadrat rata-ratanya atau VRMS-nya adalah 3 kBT per M di pangkat setengah sama dengan 3 RT per M pangkat setengah dan hasilnya itu 1,73 dikali KB kali T per M pangkat setengah. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori aplikasi atau aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Statistika Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistika bahan klasik yang terbedakan. Sistem partikel klasik terbedakan merupakan partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih atom dipertukarkan. Dengan kata lain, konfigurasi partikel A di dalam keadaan partikel B dalam keadaan 2 berbeda dengan konfigurasi ketika berada dalam keadaan 1, sedangkan partikel A dalam keadaan diimplementasikan akan dihasilkan distribusi Boltzmann biasa bagi partikel dalam berbagai tingkat energi. Fungsi distribusi ini menghasilkan hasil yang kurang fisis atau entropi untuk entropi, sebagaimana ditunjukkan dalam paradoks Gibbs. Namun masalah itu tidak muncul pada peninjauan statistik ketika semua partikel dianggap tak terbedakan. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Miftah. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dari makalah kami adalah aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann untuk menentukan kecepatan molekul didapatkan F dalam fungsi V dV sama dengan 4Pi M per 2 Pi KBT pangkat 3 per 2 V pangkat 2 XP min MV pangkat 2 per 2 KBT dV sama dengan 4Pi M per 2 Pi RT pangkat 3 per 2 V pangkat 2 XP min MV pangkat 2 maksud saya per 2 RT dV. Yang kedua adalah distribusi Maxwell-Boltzmann menggambarkan kecepatan partikel dalam gas
di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Ini menggambarkan kemungkinan kecepatan partikel, besarnya vektor kecepatannya yang dekat dengan nilai yang diberikan dengan fungsi dari suhu dari sistem massa partikel, dan bahwa nilai kecepatan. Distribusi probabilitas ini dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell dan Ludwig Boltzmann. Sekian dari kami kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.